Menarik ya Pak Ian, kalau kita melihat secara industri, ini bisnis modal Ventura sedang tertekan. Apakah ini juga terjadi di TriHill Capital? Buat kami tidak mengalami tekanan seperti VC pada umumnya. Itu karena sumber pendanaan kami agak sedikit berbeda dari VC pada umumnya. Sehingga dari sisi ekspektasi deployment ke kami tidak berpengaruh. Baik, apa yang membuat pendanaan TriHill berbeda dari VC lainnya? Karena sumber pendanaan kami dari bisnis yang sudah ada sebelumnya gitu. Jadi memang sudah ada alokasi untuk deployment kami. Baik, mungkin banyak pemirsa CNBC yang belum mengetahui apa itu TriHill Capital. Mungkin Bapak boleh jelaskan sedikit TriHill Capital ini berasal dari mana dan juga sumber pendanaannya berasal dari mana? Kami basisnya di Singapura. Sumber pendanaannya dari pebisnis di Indonesia. Kami bergerak di beberapa aset classes, jadi investasi kami tidak hanya di VC ataupun di modal Ventura, tetapi ada juga deployment di public equity. Namun public equity ini beroperasinya di seluruh dunia, tapi kami fokus ke Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Baik, apakah artinya pendanaan ini berasal dari bisnis yang berasal dari Indonesia atau dari negara-negara lain? Dari Indonesia. Dari Indonesia. Mungkin boleh dijelaskan sebelumnya ada bisnis-bisnis apa yang akhirnya mendanai venture capital TriHill ini? Bisnis utamanya memang di bisnis sawit. Ya. Baik, lalu sejak kapan mulai untuk terjun ke dunia venture capital? Sejak 2021. Ya, sebelumnya kami melakukan investasi juga di beberapa VC funds, namun deployment direct kami mulai di 2021. Baik, lalu kalau melihat iklim bisnis saat ini di Indonesia, ini kan juga sebenarnya cenderung melambat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, begitu. Apakah ini mempengaruhi pendanaan di TriHill saat ini? Memang kami mengadjust strategi kami, gitu ya. Kalau dulu mungkin karena banyak FOMO di market, kami juga menjadi salah satu yang paling aktif. Namun belakangan ini karena kami juga melihat keterbatasan di ketersediaan dana secara umum, oleh karena itu kami melakukan investasi ke perusahaan yang lebih sedikit tergantung terhadap kebutuhan external funding. Gitu. Jadi yang profitability-nya sudah ada ataupun yang sudah mendekati profitabilitas. Baik, artinya tidak bisa di beginner stage untuk meminta pendanaan dari TriHill atau seperti apa? Sebenarnya bisa kalau kami juga perlu melihat unit economics-nya. Jadi kalau balik ya, kalau belum untung tapi path-nya ke profitabilitas sudah cukup baik, itu akan kami dapat danai. Baik, mungkin boleh jelaskan saat ini portfolio TriHill ini lebih cenderung ke bisnis apa atau mungkin ke sektor apa? Belakangan ini memang kami lebih memprioritaskan bisnis-bisnis di retail ataupun consumer. Gitu. Kenapa? Karena unit economics-nya lebih clear. Gitu. Mungkin kalau di masa-masa lalu banyak VC invest di perusahaan-perusahaan yang masih burning, OPEX-nya cukup tinggi, namun bagi kami khususnya di situasi seperti ini gitu, di mana pendanaan itu lebih sulit, kami lebih mengalokasikan dana ke bisnis yang real gitu. Memang dengan adanya teknologi, bisnis-bisnis real ini yang umumnya disebut konvensional ataupun brick and mortar itu bisa meningkatkan profitabilitasnya dalam hal OPEX-nya lebih efisien. Baik, ini menarik ya. Menarik ketika TriHill menyampaikan memilih bisnis di sektor consumer, di mana kita tahu juga daya beli masyarakat ini tengah tertekan saat ini. Begitu. Apakah ini juga dirasakan di bisnis-bisnis yang didanai oleh TriHill? Secara umum tidak secara signifikan. Kenapa? Karena kami melihat juga pada saat deployment, pada saat kami melakukan investasi kami menyasar masyarakat ataupun produk-produk yang menjadi prioritas. Jadi umumnya kan kalau kita melihat kebutuhan masyarakat, dulu kita belajar sandang pangan papan gitu. Namun lebih dengan dinamika teknologi ataupun sosial media,
penampilan dan kesehatan karena COVID-19 tempo hari juga menjadi hal yang prioritas bagi masyarakat Indonesia. Nah, oleh karena itu investasi kami juga dilakukan kepada perusahaan-perusahaan yang melayani masyarakat yang memiliki kebutuhan-kebutuhan tersebut. Jadi pada saat sekarang disinyalir bahwa daya beli masyarakat berkurang karena mungkin adanya judi online ataupun pinjaman online, ini pangsa pasar yang kami layani tidak terlalu terpengaruh terhadap kondisi tersebut. Baik, pangsa pasar seperti apa yang tidak terpengaruh? Mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut? Mungkin dari sisi tingkat edukasi masyarakatnya ataupun dari sisi income-nya gitu. Karena menurut observasi kami yang terdampak terhadap hal-hal tersebut lebih ke masyarakat di kalangan edukasi yang agak lebih rendah ataupun income juga yang sangat terbatas. Sedangkan perusahaan-perusahaan yang kami investasikan cenderung untuk melayani masyarakat di kelas menengah. Baik, tapi kelas menengah kita tahu juga ini kan sebenarnya mungkin juga tertekan karena suku bunga yang tengah tinggi saat ini, begitu. Apakah TriHill melihat ada korelasi terkait hal itu atau tidak terlalu terpengaruh? Kalau observasi kami, tingkat suku bunga di Indonesia cukup stabil, gitu. Jadi belum kami lihat adanya dampak yang sesignifikan itu terhadap daya beli. Dari sisi lain juga tingkat jasa-jasa yang ditawarkan ataupun produk-produk yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan yang kami investasikan cenderung istilahnya premium affordable. Jadi affordable bagi masyarakat kelas menengah. Di mana sebelumnya mungkin ada gap ya dari produk-produk yang affordable tapi kualitasnya kurang, lalu ada gap ke produk-produk yang mungkin premium ataupun impor. Nah, kebanyakan dari portfolio kami menawarkan solusi untuk mengisi gap di tengah ini, gitu, di mana tetap affordable tapi kualitasnya lebih baik dibanding yang selama ini tersedia. Baik, bicara produk impor, kita tahu memang di Indonesia ini secara general angka inflasi berada dalam tren deflasi begitu untuk 2 bulan ke belakang. Tapi untuk di global ini kita tahu inflasi masih cukup tinggi apalagi dari Amerika Serikat begitu. Apakah ada imported inflation yang mungkin akan berpotensi mempengaruhi daya beli masyarakat kaum menengah yang juga menjadi target pasar dari TriHill? Mungkin kalau dari pendapat kami, kalau produk-produk impor harganya meningkat, justru ini akan menjadi katalis bagi produk-produk yang ditawarkan yang lebih affordable, di mana menurut observasi kami juga banyak yang melakukan lebih on-site gitu ya, maksudnya produksi lebih di dalam negeri walaupun ada ingredients dasarnya yang impor, tapi cenderung lebih affordable dari yang secara penuh impor gitu. Jadi kami juga melihat ini sebagai kesempatan yang baik. Baik, seberapa besar pangsa pasar dari bisnis-bisnis TriHill ini yang katanya ada di kelas spesifik tertentu? Secara persentase mungkin antara satu market dengan yang lain berbeda gitu, satu industri dengan yang lain. Jadi untuk mendapatkan kayak persentase ataupun nilai rupiahnya akan berbeda antara satu industri dengan yang lain. Baik, kalau